Baik sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Arabiseka dengan NIM J00251669 dan saya dari kelompok SGD A6. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaporkan laporan praktikum anatomi blok 2.2 sistem kardiorespirasi. Langsung saja kita lanjut pada laporan yang pertama. Baik, pada laporan yang pertama ini ada learning objektif berupa saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan, Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi, anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan diagnosis berupa tetralogy of Fallot. Di mana pertanyaan pertama adalah jelaskan sirkulasi fetal atau fetal circulation, dan yang kedua adalah jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, dan yang ketiga adalah jelaskan vaskularisasi arteri dan vena dari jantung. Terus saja kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Baik, di sini ada jawaban dari pertanyaan yang pertama berupa sirkulasi fetal. Jadi, sirkulasi fetal atau fetal circulation ini dimulai dari plasenta, di mana plasenta ini membawa darah kaya O2 atau oksigen dari pars maternalis atau dari ibu menuju janin. Dari plasenta ini nanti akan disalurkan menuju ke vena umbilicalis. Di sini darah masih kaya O2. Nah, dari vena umbilicalis ini nanti ada dua jalur. Yang pertama menuju ke vena porta hepatica di liver, terus ke vena cava inferior, dan juga ada di jalur menuju ke ductus venosus. Dari ductus venosus ini darah kaya O2 akan menuju ke vena cava inferior. Dari vena cava inferior ini nanti akan menuju ke atrium dexter atau atrium kanan, di mana di atrium kanan ini nanti ada dua jalur yang sepertiganya akan menuju ke ventriculus cordis dexter, dan yang kemudian dua pertiganya menuju ke atrium yang kiri atau atrium yang sinister. Nah, dari jalur yang dua per tiga ini, dari darah dari atrium dexter akan menuju ke foramen ovale, lalu akan menuju ke atrium sinister atau atrium yang kiri. Nah, foramen ovale ini nanti akan menutup setelah bayi lahir dan akan mengalami obliterasi menjadi fossa ovalis. Lalu lanjut saja, dari darah dari atrium kiri ini nanti akan menuju ke ventrikel kiri. Nah, dari ventrikel kiri nanti akan menuju ke aorta. Nah, dari aorta ini nanti akan disalurkan menuju ke seluruh tubuh atau ke sistema sirkulatoria. Dari sistema sirkulatoria ini kan darah mengandung banyak CO2. Nanti akan dialirkan menuju ke vena cava yang inferior. Kemudian di sini ada jalur yang satunya dari atrium dexter, yang ini akan menuju ke ventricle, sepertiganya akan menuju ke ventricle cordis dexter. Nah, dari ventricle cordis dexter ini nanti akan menuju ke tuncus pulmonalis. Dari tuncus pulmonalis ini juga ada jalur menuju ke paru-paru dan kemudian ke vena pulmonalis, lalu akan menuju ke atrium kiri. Dari atrium kiri nanti menuju ke ventricle kiri dan juga ke seluruh tubuh seperti itu. Dan juga jalur satunya dari tuncus pulmonalis ini nanti menuju ke ductus arteriosus. Nah, dari ductus arteriosus ini nanti akan menuju ke aorta descendens. Ini darah sudah mulai banyak mengandung CO2. Nah, dari aorta descendens ini nanti bakal menuju ke arteri iliaca communis, kemudian ke arteri umbilicalis, dan juga menuju ke placenta. Di sini ada beberapa struktur penting berupa ductus venosus, foramen ovale, dan juga ductus arteriosus. Langsung saja lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi, pertanyaan kedua mengenai tentang kegagalan penutupan katup, salah satu gangguan penutupan katup janus setelah lahir. Nah, di sini saya mengambil paten foramen ovale atau PFO. Jadi, paten foramen ovale ini adalah gangguan di mana foramen ovale ini tidak menutup setelah bayi itu lahir. Karena normalnya setelah lahir, foramen ovale itu akan menutup dan nanti akan berobliterasi menjadi fossa ovalis. Di sini ada jantung yang normal di mana foramen ovalenya itu menutup, dan juga jantung dengan penderita PFO atau paten foramen ovale di mana foramen ovalenya tidak menutup. Jadi foramen ovale itu apa? Jadi foramen ovale itu adalah lubang yang membatasi dinding antara atrium kiri atau atrium yang sinister dan juga atrium yang kanan atau atrium yang dexter. Ini tuh pasti ada di setiap janin manusia. Nah, lubang atau foramen ini itu berfungsi buat mengalirkan darah untuk melewati ke paru-paru janin. Nah, paru-paru janin ini kan tidak dapat berfungsi maksimal sampai udara itu dihirup setelah janin itu lahir.
Nah, saat lahir, valvula foraminus ovalis akan menutup foramen ovale yang ini. Nah, ini tuh terjadi karena meningkatnya tekanan darah di atrium kiri. Jadi, karena bayi itu sudah mulai bernafas, otomatis darah kayak CO2, darah kayak O2 dari paru-paru ini kan bakal muncul ke atrium kiri. Jadi, setelah tekanan dari atrium kiri ini meningkat, maka uh, foramen ovale ini bakal menutup. Tapi pada penderita PFO atau paten foramen ovale, ini tuh darah dari CO2 ini dapat mengalir dari atrium kanan menuju ke atrium kiri sehingga darah kayak CO2 dari atrium kiri ini nanti bisa menuju ke maaf, dari atrium kanan ini bisa menuju ke atrium kiri sehingga darah kayak CO2 dari dari paru-paru atau pulmo ini akan bercampur dengan darah kayak CO2 dari atrium kanan di atrium kiri ini. Nanti campuran darah CO2 dan O2 ini dapat dialirkan ke seluruh tubuh dan dapat mengganggu homeostatis dari tubuh itu sendiri. Di sini untuk jantung yang normal dan ini untuk jantung pada penderita paten foramen ovale. Langsung saja next pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada vaskularisasi dari arteri jantung itu sendiri. Nah, vaskularisasi dari arteri jantung ini dimulai dari aorta pas ascendens. Dari aorta pas ascendens ini nanti akan bercabang menjadi dua. Yang pertama di arteri coronaria dextra yang berada uh, arteri coronaria dextra yang berada di sini. Nah, area coronaria dextra ini nanti akan bercabang dan memvaskularisasi. Yang pertama ada ramus nodus SA atau ramus nodus sinoatrialis aorta yang berada di sini dan kemudian yang kedua ada di ramus marginalis yang dextra dan juga ramus interventricularis yang posterior atau PDA yang berada di sini. Kemudian otot ascendens ini juga bakal bercabang ke arteri coronaria sinistra. Di arteri coronaria sinistra ini nanti dia bakal menyabang menuju ke ramus interventricularis yang anterior atau LAT. Nah, dari ramus interventricularis anterior ini nanti bakal bercabang lagi menuju ke rami lateralis. Dan kemudian ada arteri coronaria sinistra ini bakal bercabang menuju ke ramus circumflexus atau ramus circumflexa. Sesuai namanya, ramus circumflexa berarti mengelilingi. Nah, nanti ramus circumflexa ini bakal bercabang lagi menuju ke ramus marginalis yang sinistra. Baik, untuk selanjutnya di sini ada vaskularisasi vena dari jantung. Jadi, vaskularisasi vena dari jantung ini ada empat vena utama. Yang pertama tuh vena cardiaca media yang berada di sini. Ini dia tuh bakal berjalan sejajar dengan PDA atau arteri interventricularis posterior. Nanti dia bakal bermuara ke sinus coronarius. Dan kemudian yang kedua ada vena cardiaca magna. Cardiaca magna ini sesuai namanya. Magna itu artinya yang paling besar. Jadi vena cardiaca magna ini yang vena paling besar. Nanti itu dia berada di kiri jantung dan juga ada agak sedikit di anterior karena kan bagian kiri jantung ini sedikit lebih besar. Nah, dari anterior ini dia bakal berjalan ke bagian posterior dan lalu akan bermuara ke sinus coronarius yang berada di sini. Kemudian yang ketiga ada vena cardiaca posterior, vena cardiaca posterior dia nanti akan berjalan sesuai dengan vena marginalis yang sinistra. Dan kemudian yang keempat atau yang terakhir di sini ada vena cardiaca parva. Nah, si vena cardiaca parva ini dia bakal memvaskularisasi jantung kanan atau yang jantung dexter. Dan nanti dia bakal bermuara ke sinus coronarius menuju ke atrium dexter. Jadi mayoritas fase venosa pada jantung atau core ini itu nanti bakal bermuara ke sinus coronarius. Dari sinus coronarius nanti bakal dibawa ke atrium jantung. Sesuai yang sudah saya sebutkan tadi, jadi vena-vena yang bermuara di sinus coronarius yang pertama ada vena cardiaca magna, kemudian ada vena cardiaca parva, dan kemudian ada vena cardiaca media, kemudian ada vena cardiaca posterior, dan juga ada vena oblique atria sinistra, dan juga vena posterior ventriculis sinistra. Nah, sedangkan ada vena lain berupa vena caudis minimae, dia tuh nanti bakal bermuara langsung ke atrium dextrum melalui foramina venarum. Baik, untuk laporan satu sudah selesai, kita lanjut ke laporan yang kedua. Di sini laporan kedua ada learning objektif atau soal berupa saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat
menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maksilaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Nah, untuk pertanyaannya di sini ada jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung besar fungsinya. Dan yang kedua ada sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau drainase masing-masing sinus. Dan yang kemudian yang ketiga adalah jelaskan mengapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis dibanding sinus lainnya. Langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama. Baik, di sini saya izin untuk menjawab untuk sinus paranasal. Jadi sinus paranasalis ini ada empat. Kita bahas dari bagian yang paling superior terlebih dahulu. Dari sinus yang paling superior di sini ada sinus frontalis. Sinus frontalis ini itu terletak di os frontal atau di area daya dan di atas alis di sini. Dia tuh bentuknya tuh segitiga tapi kurang simetris. Nah, ini tuh dapat menampung 4 hingga kurang lebih 7 mililiter udara. Kemudian yang se- kedua ada sinus sphenoidal. Sinus sphenoidal ini letaknya persis di belakang os sphenoid atau di belakang mata. Nah, dari semua sinus ini tuh merupakan sinus yang terdalam di dalam kepala. Nah, ukurannya ini tuh bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, dan etnis. Kemudian yang ketiga ada sinus ethmoides atau cellula ethmoidalis. Nah, di sinus ethmoidalis ini itu terletak di antara mata dan juga dia tuh berada di belakang pangkal hidung. Nah, ini tuh terdiri dari banyak rongga kecil atau yang biasa disebut dengan kantung yang biasa dikenal dengan nama sel udara. Nah, sinus ethmoidalis ini tuh bisa menampung 2 hingga 3 mililiter udara. Dan kemudian yang bagian inferior atau yang bagian paling bawah dan dekat dengan radix gigi ini ada sinus maxillaris. Nah, sinus maxillaris ini tuh merupakan sinus yang paling besar. Bentuknya tuh simetris seperti piramida dan ini tuh terletak di bawah mata dan juga di antara rahang bawah, rahang atas maksud saya. Nah, sinus para maksilaris ini merupakan sinus yang paling sering terjadinya infeksi sinus. Nah, sinus ini kan karena paling besar dia tuh bisa menampung dari 15 mili hingga 20 mililiter udara. Nah, fungsi dari sinus paranasales itu apa? Yang pertama tuh dia buat mengurangi berat relatif tengkorak, kemudian dia berfungsi buat meningkatkan resonansi udara dan juga dia berfungsi sebagai penyangga trauma terhadap wajah. Kemudian yang keempat untuk melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Kemudian yang kelima dia berfungsi buat melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi dan yang keenam berperan sebagai pertahanan tubuh. Lanjut saja untuk pertanyaan kedua. Di sini ada pertanyaan tentang meatus nasi dan juga drainasenya. Untuk meatus nasi ini sendiri, ini tuh terbagi menjadi empat. Jadi meatus nasi ini kan ada di antara kongka-kongka, yang mana ada kongka superior, medial, dan inferior. Nah, di konkana superior ini ada saluran berupa recessus sphenoethmoidalis yang berada di sini dan kemudian ada meatus nasi yang superior, kemudian ada meatus nasi yang media dan juga meatus nasi yang inferior ini membentuk meatus nasi. Nah, kemudian di sini ada muaranya atau drainasenya. Yang pertama ada recessus sphenoethmoidalis. Ini itu terdapat muara dari sinus sphenoidal sesuai dengan namanya. Dia berada di sini. Kemudian yang kedua ada meatus nasi yang superior. Jadi di meatus nasi superior ini tuh terdapat muara dari selula ethmoidalis yang posterior. Kemudian yang di meatus nasi yang media ini terdapat beberapa bangunan. Yang pertama ada Bula ethmoidalis. Di Bula ethmoidalis ini bentuknya itu seperti kubah dan merupakan muara cellulae ethmoidalis di sini. Kemudian yang kedua ada hiatus semilunaris yang berada di sini. Jadi hiatus semilunaris ini merupakan saluran melengkung yang berada di bawah Bula ethmoidalis yang merupakan muara dari sinus maxillaris. Kemudian yang ketiga ada infundibulum ethmoidale. Ini itu berada di ujung anterior dari hiatus semilunaris. Jadi sinus frontalis dan juga cellula ethmoidalis yang bagian anterior ini bakal bermuara di sini setelah melewati ductus frontonasalis. Kemudian yang keempat ada atau yang terakhir di sini ada proses uncinatus di mana terletak di batas bawah hiatus semilunaris. Dan yang kemudian yang keempat ada meatus
nasi yang inferior di bagian sini. Jadi di meatus nasi inferior ini ada muara dari ductus nasolacrimalis. Jadi ductus nasolacrimalis ini dia berfungsi buat mengalirkan air mata dari saccus conjunctiva oculi. Jadi ductus ini tuh bakal berawal dari ujung inferior saccus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Jadi pertanyaan berikutnya, mengapa sinus maxillaris ini lebih rentan, lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya? Ini ada beberapa faktor kita bisa lihat dari posisi anatomisnya. Nah, letak sinus maxillaris ini kan ada di hiatus semilunaris. Dia tuh berada di dinding atas atau medial. Jadi, hal ini tuh membuat lendir, bakteri, atau cairan infeksius ini harus melawan gravitasi buat keluar lendirnya itu. Sehingga menyebabkan penumpukan cairan yang bakal mudah buat terinfeksi. Kemudian sinus maxillaris ini kan merupakan sinus yang paling besar. Sehingga karena sinus maxillaris ini merupakan sinus yang paling besar di antara semua sinus paranasal, sehingga itu bakal memakan waktu yang lebih lama buat membersihkan lendir-lendirnya. Dan jika terjadi peradangan, waktunya itu bakal lebih lama sehingga infeksi itu lebih cepat menyebar. Kemudian yang ketiga, lokasinya ini dekat dengan radix atau akar dari gigi. Jadi dalam sinus maxillaris ini kan terletak dengan akar gigi sehingga infeksi dari gigi atau infeksi odontogenik itu dapat langsung menyebar ke sinus sehingga bisa meningkatkan prevalensi terjadinya sinusitis maxillaris. Baik, baik mungkin sekian laporan praktikum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya memohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.